paling tepat untuk menahan seseorang itu tidak ada di Nikita Mirzani. Berarti pelapor sebagai pelapor bukan pelapor yang beretikat baik, mau membukamkan Nikita Mirzani. Bahkan kalau nanti pengacara Nikita lebih pintar, bisa digugat kok, gugat ke perdataan. Kalau gugat perdataan, yang polisinya berhenti sementara. Penetapan Nikita Mirzani menjadi tersangka memang menjadi sesuatu yang cukup menarik di awal tahun 2025. Apalagi pas menjadi tersangka, Nikita Mirzani tidak langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Dan pengacara Nikita Mirzani sendiri sudah mengajukan penangguhan penahanan. Sedangkan di sisi lain pengacara pelapor yakni Dr. Reza Gladys mendatangi Mabes Polri untuk mengadukan hal tersebut, untuk langsung meminta Mabes Polri menindaklanjuti tersangka Nikita Mirzani yang harusnya segera ditahan. Namun praktisi hukum Togar Situmorang memiliki pendapat yang berbeda dan cukup menarik. Adanya rekan pengacara yang datang atau menyambangi Barreskrim terkait Kapolri Seki Irwasum, itu masalah penetapan tersangka Nikita Mirzani ini sangat-sangat tidak pas. Karena kenapa? Kita tahu pihak dari Polda Metro Jaya itu dalam hal ini telah menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Nah, terkait masalah satu panggilan pertama, panggilan kedua, ataupun jemput paksa, bahkan tahan atau apa, itu adalah SOP-nya pihak kepolisian, pihak penyidik, tidak boleh diintervensi. Nah, sebagai pelapor, apalagi sebagai kuasa hukum, harusnya bisa lebih bijak, bisa lebih tenang dalam menyikapi permasalahan yang timbul. Karena walaupun Nikita Mirzani sudah menjadi seorang tersangka, itu tidak serta-merta harus ditahan. Karena syarat-syarat ditahan di dalam KUHP itu ada satu, misalnya menghilangkan alat bukti. Kedua, melakukan perbuatan pidana yang sama. Ketiga, melarikan diri. Nah, 3 poin yang paling tepat untuk menahan seseorang itu tidak ada di Nikita Mirzani. Nikita Mirzani artis besar, rumahnya jelas, alamatnya jelas, pekerjaannya jelas, barang buktinya sudah ditahan sama polisi. Apalagi Nikita sudah jadi tersangka. Kok nafsu banget mau menahankan seorang Nikita Mirzani? Ini patut dipertanyakan. Nah, kasus ini kan awalan adalah cuitannya Nikita Mirzani terkait masalah kosmetik. Betul nggak? Nah, pelapor ini menyatakan ada dugaan pemerasan, pengancaman, TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, ini kan wajib dibuktikan. Bukan soal tangkap-menangkap, bukan terkait masalah tersangka atau tidak. Itu poinnya. Dan ingat, pada saat nanti Nikita Mirzani diperiksa kembali sebagai tersangka, haknya Nikita untuk menolak apa tuduhan-tuduhan yang ada di BAP yang akan disampaikan oleh pihak penyidik. Gitu loh, ini masih panjang. Jadi kalau ada seorang pengacara atau 2 pengacara datang ke Barreskrim memberikan surat keberatan terkait penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, itu kategorinya sangat kita sayangkan. Berarti pelapor sebagai pelapor bukan pelapor yang beretikat baik, mau membukamkan Nikita Mirzani itu loh. Berarti seperti katakan netizen, berarti ada upaya diduga menekan polisi gitu, ada gimana Bang? Itu kan salah satu bentuk intervensi, ya, intervensi pelapor dalam hal ini pengacara untuk menekan polisi. Polisi itu harus terbebaskan. Polisi punya diskresi, polisi punya hak, dan saya yakin polisi di Polda Metro Jaya juga harus hati-hati dalam penetapan tersangka, lalu juga dalam hal pemeriksaan Nikita Mirzani ke depan, bahkan untuk menjerat Nikita untuk diserahkan kepada jaksa sampai di persidangan. Ini proses masih panjang. Jadi seorang tersangka belum tentu jadi salah, belum tentu. Mana tahu nanti pada saat pemeriksaan sebagai tersangka Nikita membongkar semua. Jangan lupa tadi saya bilang kan produknya produk bermasalah.
yang diobrolin sama Nikita. Lalu ada komunikasi, bukan ke Nikita, tapi ke seseorang, lantas disalurin kepada ART asistennya Nikita Mirzani. Dan pembayaran uang 4M kan nggak seketika. Nah, apa modus dia menyerahkan uang 4M juga kan patut dipertanyakan nanti sama pihak kepolisian. Betul nggak? Saudara bukan, apa bukan, tapi mau menyerahkan 4M uang yang banyak loh. Betul nggak? Nah, ini yang perlu dipendalaman sama si penyidik gitu loh. Nah, berarti kemarin juga ada di berita kemarin juga menyebutkan bahwa kita disamakan dengan Isa Jega, bahkan Fadel. Gimana maksudnya sih? Itu terlalu jauh lah, artinya disangkutkan permasalahan-permasalahan. Ingat ya, terkait pemerasan, terkait namanya pengancaman, apalagi ditambah TPPU, itu adalah delik absolut. Nah, delik absolut murni. Kalau delik absolut murni, itu kausalitasnya harus jelas antara pelaku dengan korban. Ada nggak kausalitas? Ada nggak hubungan langsung? Bukan pakai perantara, pakai orang lain, pakai rekening yang lain. Itu nggak bisa dikatakan hubungan langsung. Nah, ada nggak nih kita dengan dokter ini, si pelapor ini, langsung komunikasi. Nih kita minta uang langsung, ditransfer uang langsung. Dan alasan dia mentransfer ke Nikita itu apa? Panjang nih cerita itu loh, nggak segampang itulah. Jadi pelapor, apalagi pengacaranya, tolong cerdas dikit lah. Jangan juga begitu-begitu banget. Malulah sebagai seorang pengacara. Intervensi polisi. Polisi punya hak diskresi. Diskresi berarti bang. Diskresi itu punya hak penuh. Menentukan seseorang tersangka, menentukan seorang ditahan atau tidak, itu polisi. Dipaksa gitu. Termasuk nanti SP3. Ya, SP3 punya kewenangan polisi setelah dilakukannya pemanggilan tersangka, diperiksa berkali-kali, misalnya ditemukan itu bukan dugaan pidana, melalui nanti gelar perkara khusus, ini kasus bisa diberhentikan. Bahkan apakah ada kemungkinan juga dari sekarang diperiksa juga? Karena ada netizen bilang, kenapa dia sebenarnya menyerahkan itu? Apakah ini membuka Kan tadi seperti saya bilang, untuk apa alasan pelapor menyerahkan uang, kan begitu. Nah, nanti didalimin lagi sama si penyidik. Bisa dong dipanggil ulang itu. Hei kamu pelapor, kamu ngasih uang 4M, apa alasanmu? Lalu bagian mana yang kamu bilang keberatan, dicemarkan, diancam, mana? Ancamannya di mana? Dengan cara kekerasan. Kekerasannya di mana? Gitu. Polisi kan nggak bodoh. Tuh loh. Polisi Indonesia pinter-pinter, gimana sih? Tapi tidak benar kalau misalnya equality before the law atau gimana itu kemarin. Equality before the law itu kan hanya norma dan ajas ya. Tapi yang utama adalah perception of innocence, mengajukan semacam sesuatu yang belum ada putusan tetap dari pengadilan. Nih kita masih orang bebas, tersangka bukan kiamat, masih banyak proses-proses, masih banyak celah-celah hukum yang bisa dilakukan seorang Nikita Mirzani. Maka masih bisa menolak. Waktu BAP sebagai tersangka, dia berhak menolak, itu diatur undang-undang. Oh saya nggak terima duit, oh saya ini kan, itu dia silakan. Polisi kan punya cara tertentu. Bahkan kalau nanti pengacara Nikita lebih pintar, bisa digugat kok, gugat ke perdataan. Kalau gugat perdataan, yang polisinya berhenti sementara. Oh, bisa, banyak cara lah. Jadi banyak-banyak belajar sama saya. ada pesan bang mungkin buat pengacaranya ini bang? Untuk pengacara pelapor, bijaksanalah. Sebagai pengacara, jadilah yang cerdas. Jadi orang, jangan terlalu memaksa polisi. Polisi punya otoritas sendiri. Polisi punya SOP sendiri. Saya hati-hati ya, ada playing victim tuh yang pura-pura baik. Ini harus dijelaskan juga, harus diterangkan juga oleh para penyidik sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat Nikmir ditetapkan sebagai tersangka. Harus dibuat rentetan peristiwanya, disampaikan peristiwa bagian mana yang memenuhi unsur pemerasan, begitu. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat,
Masih ada pengadilan sampai gue tidak terbukti bersalah. Kalau memang niatnya itu untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat, untuk kepentingan umum, mungkin siapapun, kami pun juga boleh, kami pun juga bisa, selama itu memang benar, bukan settingan, bukan titipan, bukan saingan. Ya, Nikita Mirzani harusnya langsung juga melaporkan Dr. Reza Gladys yang diduga menjebak dirinya sehingga Nikita melalui Mail sang asisten akhirnya dilaporkan Reza Gladys sebagaimana disampaikan oleh Dr. Sitomorang ya. Dan di sisi yang cukup berbeda, Nikita Mirzani sendiri masih menikmati status tersangka dan dia sendiri melakukan pengajuan penahanan. Sedangkan geng Dr. Reza rupanya mereka bersenang-senang berpesta pora atas penetapan Nikita Mirzani menjadi tersangka di kasusnya ini. Lalu bagaimana nantinya dari ending perseteruan mereka yang berbuntut aksi lapor keduanya? Siapakah yang nantinya akan ditahan? Just information nih guys ya, gue udah menandai nama-nama yang nanti kepada Bagaimana bapak-bapak kalian guys? Jangan lupa hukum kasih di komentar, Indonesia. like, Coba Bapak dan nonton masukan deh, Pak. agar Itu tambah siaran seru ulang yang buat Komisi 9 mereka manggil berdua yang gerombolan so selalu gerombolan akan penjual kita skincare sajikan berbahaya, kabar terbaru overclaim, terupdate overprice, dan suka nempel-nempelin tanah air produk dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.